Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islamia Pane, NIM 2040229 ES5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi publik. Apa itu ekonomi publik? 1. Pengertian ekonomi publik. Istilah ekonomi publik adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Kata ekonomi berarti kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan atau untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Kata publik dapat didefinisikan sebagai suatu yang berkaitan dengan urusan dan perhatian banyak orang, pendapat orang banyak, wilayah dan kepentingan orang banyak, atau menyangkut kepentingan dan hajat hidup atau kesejahteraan orang banyak. Kesimpulan ekonomi publik dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang bertanggung jawab pengaturannya berada pada negara yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara khususnya pemerintah. 2. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian merupakan suatu sistem yang diimplementasikan oleh suatu negara untuk mengalokasikan segala sumber daya yang dimiliki. Salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sistem ekonominya. Salah satu indikator keberhasilan kinerja suatu pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan kinerja pemerintah tersebut itu dapat dilihat dalam menjalankan, mengelola, dan membangun sistem pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Ada 4 sistem perekonomian. Pertama, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. 2. Sistem ekonomi campuran. Adapun pengertian dari sistem ekonomi campuran adalah sistem yang berjalan di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. 2. Sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi ini di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. 4. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan bentuk sistem ekonomi moral. Pada dasarnya, sistem ekonomi Pancasila harus membuat 5 prinsip. Pertama, menggerakkannya roda pemerintah oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 3. Sektor publik. Sektor publik atau publik sektor dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. 4. Ruang lingkup ekonomi publik. Secara spesifik, ekonomi publik membahas peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, lingkup dari bahasan ekonomi publik meliputi 1. Analisis dan desain kebijakan publik. 2. Keuangan negara, khususnya berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah. Kesejahteraan rakyat. 3. Analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik. 5. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ada 2, yaitu normatif dan positif. Ilmu ekonomi normatif yaitu berbentuk pernyataan dan analisis perspektif. Ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif menganalisis hubungan sebab akibat pendekatan ilmu ekonomi yang didasarkan pada penyertaan atau analisis positif. 6. Contoh ekonomi publik. Publik masyarakat, pemerintah negara, contohnya seperti jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, dan 7. Peranan pemerintah. Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaannya. Pelayanan pemerintah berupa menyediakan barang dan jasa, misalnya pertahanan dan keamanan, peradilan, dan pendidikan. Semula terbatas pada hal-hal itu saja, namun dengan berlakunya waktu pemerintahan memandang perlu untuk melaksanakan program-program demi kesejahteraan masyarakat, misalnya asuransi, hari tua dan pengangguran, penanggulangan kebakaran, penyediaan angkutan dan kesehatan.
sini saya akan menampilkan cuplikan tentang peranan pemerintah. Pembangunan yang merata menjadi salah satu fokus pemerintah sejak periode lalu. Pemerintah telah menggenjot sejumlah pembangunan di berbagai wilayah di tanah air. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol yang telah dirampungkan di sejumlah daerah dari Sabang sampai Merauke. Pada 21 Februari 2020, Presiden Jokowi meninjau pembangunan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Kepala Negara dan rombongan menuju Simpang Susun Belang Bintang yang merupakan seksi 4 dari ruas jalan tol Banda Aceh Sigil yang menghubungkan Indrapuri dan Belang Bintang. Jalan tol pertama di Provinsi Aceh sepanjang 74 km ini akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera yang bermula dari Lampung. Pengerjaan tol Trans Sumatera memang dikebut oleh pemerintah. Pada November lalu, Presiden meresmikan jalan tol Trans Sumatera, ruas Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, yang merupakan ruas jalan tol terpanjang yang pernah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu sepanjang 189,2 km. Presiden berharap pada 2024 mendatang, jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh sudah dapat diselesaikan sehingga mempermudah mobilitas warga. Ya diteruskan, artinya diteruskan sampai ke Aceh, terus naik terus sampai ke Aceh. Karena di Aceh pun sudah pembebasan tanah sudah 52%. Sana pun juga sudah mulai gitu. Nanti sambungnya di tengah nggak tahu gimana. Sehingga sekali lagi mobilitas barang, mobilitas orang, jaringan logistik kita akan semakin baik, stok infrastruktur kita akan semakin meningkat. Sehingga competitiveness index kita juga akan menjadi sangat baik. Selamat datang di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan akhirnya memiliki jalan tol yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Desember lalu. 3 sesi jalan tol sepanjang 58,7 meter telah selesai dibangun dari total 5 sesi sepanjang 99,3 km. Jalan tol Balikpapan Samarinda merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Kita harapkan dari pembangunan ini, kecepatan, efisiensi, bagi mobilitas orang maupun barang, logistik, semuanya betul-betul bisa kita dapatkan. Dengan dibangunnya tol ini diharapkan akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi. Jalan tol ini juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Selain Pulau Sumatera dan Kalimantan, Presiden juga sempat meninjau pembangunan jalan tol di Sulawesi Utara pada tahun lalu. Saat itu, Presiden beserta rombongan meninjau jalan tol Manado Bitung dan memastikan bahwa pembangunan jalan tol yang sempat terkendala pembebasan lahan akan terus berjalan dan segera diselesaikan. Jadi tol Manado Bitung lapangannya masih kurang 13 kilo yang belum pembebasan, tapi proses berjalan. Nggak ada, tapi hanya ini memang nanti tadi saya sudah perintah Jasa Marga Budirut untuk secepatnya itu bisa diselesaikan. Jalan tol sepanjang 39,9 km ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara dan diharapkan dapat mendukung peningkatan sektor wisata dan pertumbuhan ekonomi warga. Pembangunan infrastruktur berlangsung sangat pesat, termasuk jembatan. Tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah atau daerah, sejumlah jembatan megah yang telah dibangun di berbagai provinsi juga kerap menjadi ikon untuk daerah tersebut dan kebanggaan tersendiri untuk warga setempat. Lantas jembatan apa sajakah yang dimaksud? Berikut ini adalah 8 jembatan spektakuler di era Presiden Joko Widodo. Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih merupakan jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur yang memiliki panjang 1.140 meter.
Jembatan yang dibangun pada 17 Juli 2011 ini menelan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai 779,2 miliar rupiah. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016, jembatan ini menjadi ikon kota Ambon, sekaligus bangunan kebanggaan masyarakat Maluku. Pasalnya, jembatan ini mempercepat waktu perjalanan antara Bandara Patimura di Jazirah Leihitu, Maluku Tengah di utara, dan pusat kota Ambon di Jazirah Lei Timur di selatan. Nah, buat teman-teman di Maluku dan sekitarnya, apakah kalian sudah merasakan manfaat jembatan ini? Komen di bawah ya. Jembatan Sei Alalak. Jembatan Sei Alalak merupakan jembatan yang terletak di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki panjang 850 meter. Diresmikan pada 21 Oktober 2021, jembatan ini menghabiskan biaya sebesar 278.400.521.000 rupiah. Di balik besarnya nominal tersebut, ternyata jembatan ini memiliki sejumlah fakta menarik. Di antaranya, pertama, dibangun dengan inovasi dan teknologi tinggi, serta tahan gempa yang diperkirakan mampu bertahan sampai 100 tahun. Kedua, merupakan jembatan cable stayed dengan struktur melengkung pertama di Indonesia. Jadi buat ngebuktiin itu, kita nunggu 100 tahun dulu ya. Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno merupakan jembatan yang terletak di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki panjang 1.127 meter. Jembatan yang menelan biaya sekitar 300,28 miliar rupiah ini termasuk proyek mangkrak yang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pembangunan awal jembatan ini dilakukan sejak masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003 silam. Setelah 12 tahun mangkrak dan akhirnya diresmikan pada tahun 2015, kini Jembatan Soekarno sudah menjadi salah satu ikon kota Manado yang banyak dikunjungi wisatawan untuk melihat pemandangan kota Manado. Nah, buat kalian yang berkunjung ke Manado, jangan lupa mampir di Jembatan Soekarno loh ya. Lumayan lah buat nambah koleksi foto di Instagram. Jembatan Bahteramas. Jembatan yang membentang di atas Teluk Kendari dan memiliki panjang 1.348 meter ini merupakan jembatan yang terletak di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan ikon baru kota Kendari ini menggunakan dana APBN senilai 800 miliar rupiah. Nominal tersebut tampaknya sepadan dengan dampak positif bagi perekonomian di bumi Anoa alias Kendari, karena memangkas waktu tempuh dari kota lama menuju kecamatan Poasia yang selama ini dipisahkan oleh teluk. Sehingga waktu perjalanan dari dua wilayah itu berkurang dari 30 menit menjadi 3-5 menit saja. Jadi nggak perlu lagi tuh nyebrang pakai kapal feri atau muterin Teluk Kendari sejauh 20 km lagi. Gimana? Berguna banget kan? Jembatan Yulteva. Jembatan Yulteva atau yang dahulu dikenal sebagai Jembatan Holteka merupakan jembatan terpanjang di Papua. Jembatan yang memiliki panjang 732 meter ini membentang di atas Teluk Yulteva menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Jembatan ikonik berwarna merah dengan nilai konstruksi 1,8 triliun rupiah ini tak hanya terlihat cantik dan megah saat konstruksinya selesai, namun juga berhasil mengantongi 2 rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI saat masa konstruksi berlangsung. Rekor pertama untuk pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh, dan rekor kedua untuk pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Tidak hanya meraih 2 rekor MURI, ternyata ada fakta menarik juga loh tentang jembatan ini. Pertama, jembatan Yulteva memiliki teknologi pencahayaan yang tinggi. Tidak tanggung-tanggung, pencahayaan jembatan ini bisa menghasilkan 16 juta kombinasi warna cahaya. Gokil nggak tuh? Kedua, gambar jembatan Yulteva tercetak di uang pecahan Rp75.000, edisi khusus HUT ke-75 Republik Indonesia. Hayo, siapa yang baru tahu mengenai fakta yang satu ini? Gak usah minder, Mimin juga baru tahu kok. Kalau gitu, semoga keberadaan jembatan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang di Papua ya. Jembatan Tayan.
Jembatan Tayan merupakan jembatan yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jembatan yang berdiri kokoh di atas Sungai Kapuas ini memiliki panjang 1.420 meter. Tidak hanya sebagai jembatan penghubung antar daratan, jembatan yang menelan anggaran sebesar 802 miliar rupiah ini juga menjadi ikon baru untuk masyarakat sekitar. Keindahan alam dan eksotik di sekitar jembatan dan infrastrukturnya sama dengan jembatan-jembatan di kota London, Inggris. Juga menjadi nilai tambah untuk masyarakat yang berkunjung atau pengendara yang melintas di jembatan Tayan. Anak Kalimantan, kalian udah pada kesini belum? Komen di bawah dong. Jembatan Kali Kuto. Nah, buat kalian yang kerap melintasi tol Trans Jawa dari arah Batang menuju Semarang, pastinya sudah nggak asing lagi dong ya dengan jembatan merah yang satu ini. Adalah Jembatan Kali Kuto. Jembatan yang memiliki panjang 100 meter ini menjadi elemen penting dari jalan tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Batang dan Kendal. Selain sebagai penghubung dua kabupaten tersebut, jembatan ini juga memiliki sisi estetik dan artistik, sehingga semakin indah untuk dipandang. Apalagi di malam hari, jembatan ini pun akan terlihat lebih indah dengan hiasan lampu yang menyinari setiap sisi jembatan. Pokoknya keren deh. Hal menarik lainnya dari jembatan ini adalah jembatan ini menjadi jembatan pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang strukturnya dirakit di lokasi pemasangan. Widih, keren juga ya. Beri aplaus dulu dong. Jembatan Babin. Jembatan yang satu ini tampaknya akan menjadi jembatan yang paling spektakuler di era Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau ini digadang-gadang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Dilansir dari situs CNBC Indonesia, jembatan Batam Bintan atau Babin ini diperkirakan akan membentang sejauh 14.794 meter dengan anggaran 8,62 triliun rupiah. Pembangunan jembatan Babin ini masuk dalam Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Dan kabarnya proyek jembatan ini akan mulai digarap tahun ini. Dalam hal ini, fungsi atau peranan pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, dan 3. Fungsi stabilisasi. 1. Fungsi alokasi. Semula barang dan jasa itu dihasilkan oleh swasta dan dijual di pasar. Namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan ada barang dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta di pasar dan barang serta jasa itu dikenal dengan nama barang dan jasa publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Fungsi distribusi. Pemerintahan berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi, bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnya kepemilikan faktor produksi, pemerintahan, dan penawaran faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah harus campur tangan. Efisien adalah objek ekonomi namun keadilan merupakan objek politik. Efisien terjadi apabila perubahan tidak memperburuk keadaan golongan lain, namun hal ini mustahil dilakukan di dalam dunia nyata, kecuali bila yang terkena pengaruh memperoleh kompensasi. Dengan demikian, pemerintah harus mengambil kebijaksanaan untuk membantu mereka yang menghadapi ketidakadilan ini dengan memberikan subsidi yang dananya diambilkan dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatan atau kekayaan tertentu. 3. Fungsi stabilisasi. Pemerintah dengan kebijaksanaan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik, serta tingkat pertumbuhan yang memadai. Adapun instrumen yang dipakai berupa pengeluaran pemerintah yang ekspansif, defisit anggaran, recording out, pengeluaran swasta.
Artinya apakah swasta lalu mengurangi pengeluarannya karena takut terhadap tindakan pemerintah mengambil ahli atau mengganti perannya. Sebaliknya pemerintah dapat mengurangi pajak atau merangsang swasta melakukan investasi yang mengarah ke peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 9. Kegagalan pemerintah. Bagaimanapun juga pemerintah pun bisa gagal. Nah, pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijaksanaan yang diambilnya. 2. Pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat kebijaksanaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.